Hai semua, kembali lagi bersama saya Aldis. Kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Crow's Egg. Film ini berawal dari seorang anak yang terbangun dari tidurnya. Anak ini bernama China. China terbangun dalam keadaan ngompol. Air kencingnya hampir mengenai ibunya. Dia melepaskan pakaiannya untuk membersihkan noda air, lalu memasukkannya ke dalam baskom agar tidak ada yang tahu kalau dia baru saja mimpi basah. Namun keesokan paginya ketika ibunya ingin memasak, ia menemukan pakaian Cina yang sudah bau pesing di dalam baskom. Cina pun berlari diikuti dengan kakaknya yang bernama Pria. Mereka dijuluki saudara telur burung karena mereka setiap harinya sering mencuri sebuah telur dari seekor burung. Ketika makan siang, saat ibunya tidak memperhatikan, sang kakak mengambil sebuah nasi dan menyelipkannya di kantong celana. Kemudian keduanya pergi ke tanah kosong. Pria menaburkan nasi itu di sebuah kayu. Kemudian si adik yang bernama Cina berteriak seperti gagak. Burung gagak pun terpancing kemudian turun mengambil nasi tersebut. Maka sarang gagak akan kosong. Si Cina pun naik ke atas pohon dan mengambil telurnya. Dia mengambil 2 telur dan menyisakan 1 telur untuk si burung gagak. Mereka berdua memakan telur itu dengan nikmat. Si burung gagak hanya bisa melihat tanpa mampu bicara. Mereka berdua sering naik ke atas pohon itu. Alasannya karena mereka dilahirkan di sebuah keluarga yang sangatlah miskin, sehingga terpaksa memakan telur burung untuk melengkapi kebutuhan nutrisi. Mereka tinggal di daerah kumuh. Ayahnya baru saja masuk penjara, sedangkan ibunya hanya melakukan pekerjaan kecil, sedangkan di rumah ada seorang nenek. Kedua anak ini sudah putus sekolah. Setiap hari mereka berdua kerjaannya hanya mengumpulkan batu bara yang terjatuh dari rel kereta api, kemudian dijual untuk membantu keluarganya. Sampai di usia mereka saat ini, makanan yang paling lezat mungkin adalah telur gagak. Hingga singkat waktu ada sekelompok pekerja yang memotong pohon besar di lahan kosong. Mereka pun sangat tertekan karena tidak bisa memakan telur burung gagak lagi. Tanah kosong itu dibangun sebuah toko pizza. Pada hari pembukaan, semua anak-anak datang untuk menonton, termasuk juga Pria dan Cina. Semua melihatnya. Balon, karpet merah, bunga, kamera. Tidak ketinggalan, bintang besar pun datang untuk memotong pita pembukaan. Ini semua adalah sebuah kemewahan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pizza itu pun menggantikan keberadaan telur gagak di hati mereka berdua. Mereka melihat sebuah iklan pizza di TV hingga menelan ludah. Cina berkata, "Ibu, aku ingin makan pizza." Ibunya lalu menjawab, "Aku melihatmu seperti pizza. Harga 1 loyang pizza senilai 300 rupiah. Aku tidak akan mampu walaupun aku harus menjualmu. Tapi aku ingin memakannya, ibu," jawab si Cina sambil keluar rumah. Ketika di luar, mereka bertemu seorang pria pengantar pizza. Pria itu sedang tersesat, kemudian mereka melakukan sebuah kesepakatan. Mereka akan menunjukkan jalan dengan syarat pria itu harus membiarkan mereka berdua melihat pizza yang dia bawa. Ketika dibuka, mereka pun semakin penasaran dengan aroma keju yang begitu kuat. Mereka pun terpikat olehnya. "Ah, sangat harum," kata mereka berdua. Setelah melihat kelakuan anak itu, pria ini pun langsung kabur. Dia hanya memberikan 1 selebaran pizza. Mereka membawanya pulang ke rumah dan memperlihatkan ke neneknya. "Ini hanyalah seloyang kue, aku akan membuatnya," ujar si nenek. Mereka pun langsung beraksi. 2 saudara ini membeli bahan-bahan untuk membuat pizza. Nenek pun mulai membuatnya sambil melihat selebaran yang dia pegang. Pizzanya sudah jadi, tapi baunya beda dan tidak bisa ditarik. Kemudian mereka mencobanya, tapi rasanya sangat tidak enak. Mereka berdua merasa ditipu oleh si nenek. Mereka memutuskan berhemat agar punya uang untuk membeli pizza yang mereka inginkan dengan cara memungut batu bara, tapi sebulan penghasilannya tidak sampai 300 rupiah. Keduanya lalu minta bantuan ke pamannya yang bekerja di stasiun kereta api. Pamannya kasihan dan mengajak mereka ke tempat rahasia. Di sini terdapat banyak tumpukan batu bara kecil. Dan mereka berdua terlihat sangatlah senang. Batu bara itu lalu dikumpulkan, mereka masukkan ke dalam karung goni. Setelah semua batu bara terkumpul, mereka pun langsung menjualnya. Akhirnya mereka mendapatkan uang senilai 300 rupiah. Pizza pun sudah ada di depan mata, tapi setelah mereka sampai di toko, mereka dihentikan oleh seorang satpam. Satpam itu mengusir mereka berdua karena terlihat miskin. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke dalam toko.
karena restoran pizza yang begitu mewah, sedangkan mereka menggunakan pakaian yang sangatlah kotor. Kedua kakak beradik ini pun pergi dengan kecewa, tapi mereka tidak menyerah. Setelah mereka bertanya kepada pamannya, mereka tahu sebuah kebenaran, bahwa identitas itu tergantung pada pakaian. Dengan menggunakan pakaian kotor, mereka tahu kalau kalian berasal dari daerah kumuh, ucap si paman kepada mereka. Setelah mendengar perkataan pamannya, mereka memutuskan untuk mengumpulkan uang lagi agar bisa membeli baju baru. Kedua kakak beradik ini kemudian pergi ke rel kereta api. Mereka bertemu dengan seorang anak yang sedang memainkan sebuah handphone. Dengan bermodalkan sebuah tongkat kayu, mereka berdiri di pinggir rel kereta api. Apakah yang akan mereka lakukan? Mereka akan merampas handphone milik penumpang yang duduk di pintu kereta api. Ketika penumpang itu lengah, anak-anak itu pun langsung memukulnya menggunakan kayu. Dan semudah itulah mereka mendapatkan handphone. Demi bisa membeli pakaian baru agar bisa memakan pizza, dua kakak beradik ini pun ingin mencobanya. Tapi karena terlalu baik, mereka pun tidak tega melakukannya. Dengan terpaksa, mereka menggunakan cara lain untuk mendapatkan uang. Mereka bekerja sebagai penarik gerobak untuk membawa orang mabuk pulang. Tapi karena kualitas gerobak yang tidak memenuhi standar, gerobaknya pun hancur saat diduduki penumpang. Mereka terpikir untuk mencuri sebuah penutup sumur. Karena terlalu berat, mereka tidak kuat mengangkatnya. Pada akhirnya tidak ada cara lain. "Kakak, mari kita jual anjing ini," ucap si Cina. Anjing ini sebelumnya milik orang kaya yang dibelinya senilai 25.000 rupiah. "Rencana yang bagus," jawab si kakak. Mereka berdua pun lalu menggendong anjingnya dan pergi ke jalan menawarkan anjingnya untuk dijual. Saat menawarkan anjingnya senilai 25.000 rupiah, mereka malah diusir. Mereka gagal menjual anjingnya, tampaknya harus mencari cara lain. Mereka pergi menempel iklan dan membagikan selebaran, juga membantu orang memindahkan air. Walaupun sangat lelah saat menerima gaji, mereka nampak senang. Akhirnya setelah kerja kerasnya, mereka berhasil mengumpulkan uang untuk membeli pakaian baru. Tapi setelah melihat bangunan yang sangat mewah, mereka jadi ragu untuk masuk. Karena mereka pikir mereka tidak akan diperbolehkan masuk ke sana. Mereka lalu duduk di pinggir jalan dengan wajah yang sangatlah sedih. Saat itu juga dari mall, keluar seorang ayah dan dua anak lelakinya. Mereka baru saja membeli pakaian baru. Anaknya ingin makan skon di tepi jalan, tapi ayahnya bilang kalau itu tidak higienis dan tidak boleh dimakan. Pada saat itu si ayah memegang saku kantongnya. Ternyata ada barang yang ketinggalan di dalam mall. Ia pun segera masuk ke dalam mall untuk mengambilnya. Kedua saudara ini yang mengetahui anak itu ingin memakan skon mengatur rencana dan memutuskan membeli pakaian baru mereka. Dua bersaudara ini mengenakan pakaian barunya. Teman-teman mereka yang melihatnya menjadi iri. Lalu mereka dengan bangga berjalan menuju restoran pizza. Tapi mereka tidak menggunakan alas kaki, sehingga mempertegas bahwa mereka ini adalah orang miskin. Si satpam menghentikan mereka lagi. Si manajer keluar dari restoran dan melihat mereka berdua. Dan akhirnya sebuah tamparan mendarat di pipi mereka, hingga menghancurkan harga diri dua bersaudara ini. Mereka sangat kecewa hanya karena mereka miskin, sehingga tidak memenuhi syarat untuk memakan pizza. Mereka pun menangis dan pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah, si nenek sudah meninggal. Keluarganya bahkan tidak mampu membayar biaya pemakaman. Si kakak memberikan uang 300 rupiah ke ibunya. Pada saat itu kesedihan dan penghinaan menyebar di hati mereka. Mulai saat ini mereka sudah tidak mengatakan ingin makan pizza lagi. Sampai pada suatu hari video mereka dipukuli, tersebar dan terlihat oleh wartawan. Para pria ini sangat senang. Mereka menggunakan video ini untuk memeras pemilik restoran pizza. Ini tentang menyakiti anak-anak. Jika videonya tersebar, akan berpengaruh ke bisnis mereka. Bos pizza akhirnya mengalah dan ingin membeli video tersebut. Senilai 100.000, tidak boleh lebih. Pria ini pun terdiam, padahal dia hanya ingin menjualnya senilai 5.000 rupiah. Ketika temannya bertanya berapa yang akan mereka kasih, pria ini menjawabnya senilai 6.000 rupiah. Temannya pun terlihat senang, padahal dia sudah dibohongi. Pria ini pergi ke kantor bos pizza dengan sangat bahagia. Tapi saat mereka ingin melakukan transaksi, di berita melaporkan video anak yang dipukuli. Ternyata temannya sudah menjualnya di surat kabar dengan harga 7.000 rupiah.
Pria ini langsung mendatangi temannya itu, memukulinya dan mengatakan idiot. Setelah berita itu disiarkan, mengejutkan semua orang. Daerah kumuh yang terlupakan tiba-tiba menjadi viral. Oleh sebab itu banyak wartawan yang berdatangan. Dua bersaudara ini melihat berita di televisi. Mereka mengira sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Mereka lalu segera bersembunyi dan ibunya baru tahu kalau anaknya sudah dipukuli. Tapi dia tidak bisa menemukan kedua anaknya, membuat dia cemas dan menangis. Keesokan harinya polisi datang, menemukan dua anak itu berada di tepi sungai. Kedua anak ini lari menemui ibunya karena mereka merasa takut. Mereka lalu dibawa ke atas mobil dan mengantarkannya ke restoran pizza. Toko pizza itu dipenuhi orang-orang, karpet merah, balon, kamera lebih mewah dari pembukaan. Dua anak ini bertelanjang kaki di bawah sorotan semua orang. Mereka diundang secara pribadi oleh bos pemilik toko pizza tersebut dan memberitahu bahwa mereka boleh makan pizza di sini gratis sepuasnya sampai kapanpun. Itu semua untuk membalas kesalahannya. Dia menunjukkan semua itu kepada semua orang, tapi anak-anak ini tidak tahu. Akhirnya anak-anak ini bisa memakan pizza yang mereka impikan. Tapi setelah menggigitnya mereka menolak, karena rasanya tak seenak yang mereka pikirkan. Tidak selezat pancake buatan neneknya. Oke guys, itu tadi alur cerita film The Crow's Egg. Semoga kalian terhibur ya. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Bang Aldis. See you on my next video. Thank you guys.